وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita sama-sama lanjutkan kajian atau pembahasan kitab Al-Kabair, yakni dosa-dosa besar yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Ya, mudah-mudahan apa yang telah sama-sama kita pelajari, sama-sama yang telah kita ketahui dari apa-apa yang sebelumnya, mudah-mudahan memberikan faedah kepada kita. Kita jadi semakin tahu ya tentang dosa-dosa besar. Ya, mudah-mudahan juga Allah berikan karunia kepada kita agar kita bisa menjauhkan diri, menghindarkan diri dari dosa-dosa besar. Dan mudah-mudahan juga Allah memberikan karunia kepada kita untuk mengetahui perkara-perkara ma'ruf, perkara-perkara baik, perkara-perkara yang memang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan semoga Allah juga menganugerahkan kepada kita untuk mampu melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kajian selanjutnya, ya, penjelasan selanjutnya, yaitu babu ma yamhaqul kazib minal barakah, yaitu bab ma apa-apa yamhaqu yang dapat menghapus al-kadibu dusta, bohong. Jadi bab apa-apa yang dusta itu dapat menghapus, ya, dapat menghilangkan, ya, minal barakah, dari keberkahan. Jadi berkah itu bisa hilang, ya, dari sesuatu kegiatan, ya, kalau diiringi dengan berdusta atau berbohong. Ya, misalnya di dalam bab ini adalah tentang jual beli, ya, tentang berniaga, ya, bagaimana penjual, ya, banyak melakukan kedustaan, banyak melakukan kebohongan, ya, dalam praktek, ya, menjualnya. Dan kemudian pembeli ketika tidak tahu, dia membeli, ya, barang yang dijual oleh penjual tersebut, maka yang dilakukan oleh penjual tersebut ketika mendapatkan keuntungan, tidak ada keberkahan, ya, dalam usahanya, dalam pekerjaannya, yaitu menjual barang dagangannya, jika diiringi dengan tipuan, dengan kedustaan, aliyadzubillah. Dan selain itu juga, ya, ini masuk dalam kategori kabirah min kabairi dzunub, termasuk satu dosa besar di antara dosa-dosa besar. Nah, yang menjadi dasar, yang menjadi dalil adalah yaitu sebuah hadis an Hakim bin Hizam radhiyallahu an marfu'an, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, hadisnya secara marfu', maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyabdakannya, yang mengatakannya. Kata beliau, al-bay'ani bil khiyar, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kaziba wa katama
ya muhiqat barakatu bai'ihima. Artinya al-bayyi'an, ya, dua orang yang sedang bertransaksi jual beli, ya, jika ada dua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli, yaitu penjual dan pembeli maksudnya, ya. Nah, mereka itu ya memiliki khiyar, pilihan. Ketika bertransaksi mereka masih memiliki pilihan. Boleh dia itu menawar untuk dia beli dan memastikan akan membeli, atau mengganti dengan barang yang lain. Ya, jadi bolehkan pembeli itu ya menawar barang, kalau nggak suka dia pilih lagi barang yang lain, kalau nggak suka atau kemahalan dia pilih lagi yang lain, yaitu al-khiyar. Ya. Kemudian malam yatafarraqa, selama keduanya itu belum berpisah. Ya. Fa'in sodako, jikalau kedua-duanya yaitu penjual dan pembeli itu sodako, benar atau jujur, ya, kemudian juga wabayana, dan transparan menjelaskan semuanya, ya, buriko lahuma, maka akan diberkahilah keduanya, fi bai'ihima, di dalam jual beli keduanya. Wa in kaziba, tetapi jikalau berdusta keduanya, wa katama, dan kemudian juga menyembunyikan, yaitu cacatnya, ya, atau kualitasnya, atau apalah dia sembunyikan, ya, maka muhiqat, ya, akan hilanglah, ya, apanya, yaitu barakatu, berkah bai'ihima, jual beli keduanya. Ya, ini dalil yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Hakim bin Hizam. Jadi ketika ada dua orang yang sedang transaksi jual beli, pembeli dengan penjual sedang tawar menawar barang, ya, sedang pembeli sedang melihat-lihat barang, lalu berusaha mengetahui harganya, dan kemudian menawar dengan harga yang pantas, terus belum cocok, maka dia akan mengganti dengan barang yang lain. Nah, itu yang dikatakan ya selama belum berpisah, ya, masih ada khiyar atau pilihan di antara keduanya. Ya, penjual juga bisa menolak. Jadi kalau harganya kemurahan, ya, nggak sesuai dengan modalnya misalnya, dia boleh menolak. Ya, begitupun pembeli, kalau nggak cocok dia dari sisi harga, dia boleh juga tidak jadi membeli barang tersebut. Ya, atau dia mencari barang yang lain, ya, dengan merek yang berbeda barangkali, yang barangkali harganya ya lebih, dia mampu membelinya. Nah, itu al-khiyar selama keduanya belum berpisah. Nah, jikalau kedua-duanya itu jujur dalam berjual beli, ya, penjual jujur menjual barangnya, ya, jujur di dalam ya, menjelaskan kualitas barangnya, dan juga barangkali pengen tahu harga belinya dan seterusnya. Dia jujur, dia di dalam berbicara, dan kemudian juga bayana, transparan, ya, dia jelaskan, ya, harganya sekian, dia cuma mengambil untung sekian, dan dia tidak ada dusta. Dan ini juga barang yang memang ya baru disediakan sekitar seminggu yang lalu misalnya. Ya, begitu juga pembeli, ya, dia jujur mengatakan, ya, dia nggak mengatakan misalnya, di sana harganya sekian misalnya, padahal tidak demikian. Dia belum ke penjual yang lain. Ya, nah, jadi kalau dia sudah nggak pernah ke penjual lain, tapi dia mengatakan di sana harganya sekian, tujuannya ya supaya penjual yang di hadapan dia itu bisa menurunkan harganya. Nah, kalau jujur pembeli juga ya, mengatakan harganya itu, ya, dia sendiri tidak mengatakan bahwa dia ada penjual yang lain. Nah, dia jujur dan juga dia transparan karena memang mungkin sebelumnya dia sudah mengecek ya harga barang secara umum, ya. Nah, maka ya jual beli di antara keduanya itu akan diberkahi. Jadi kalau penjual dan pembelinya itu sama-sama jujur, sama-sama transparan, ya, maka akan diberkahi. Jadi jangan dipikir bahwa orang jual beli itu tidak ada pahalanya, tidak ada ganjarannya. Ada.
Ini dikatakan diberkahi keduanya, ini menunjukkan bahwa kalau dikerjakan dengan penuh kejujuran antara penjual dengan pembeli, kemudian transparan, tidak ada kedustaan, tidak ada kebohongan dalam jual belinya, ya, maka akan diberkahi, yaitu pada jual beli keduanya. Tetapi wa in kadiba, jikalau kedua-duanya berdusta, ya, dia mengatakan harganya 100, modalnya misalnya cuma 90, padahal modalnya boleh jadi 80, ya, lalu dia jual 100, dia ingin ngambil 20 misalnya, padahal harga pokoknya ya dia beli itu harganya 80 lah, ya, tapi dia bilang ke pembeli 90. Dia berdusta dalam masalah harga, ya. Atau dia mengatakan ini barang baru datang 5 hari yang lalu, padahal ini barang sudah disimpan 2 bulan yang lalu. Nah, jadi kalau penjualnya itu berdusta, berbohong dengan harga, ya, dengan waktu penyimpanan barang atau dengan kualitas, dia berbohong bahwa dikatakan ini kualitas nomor sekian padahal tidak misalnya, ya, jadi ada unsur dusta. Begitu juga pembelinya, ya, dia juga berdusta bahwa dia tahu harganya sekian misalnya, harganya 95 misalnya, padahal dia belum tahu harganya. Atau dia sudah tahu harganya memang yaitu adalah 100 misalnya, tapi untuk itu dia berusaha menurunkan harga, ya, dari penjualnya itu. Jadi jikalau antara penjual dengan pembeli ada kebohongan dan kemudian juga uwakatama, menyembunyikan, ya, tidak transparan, ya, maka muhikot, ya, akan hilanglah keberkahan dalam jual beli tersebut. Aliyadzubillah. Ya, jadi harapkanlah kepada saudara-saudara, khususnya kaum ibu yang suka ya berbelanja ya di pasar-pasar, atau kita membeli ya perangkat-perangkat elektronik, apakah televisi dan yang lain-lain, dan apa saja barang-barang yang kita beli, ya, jadilah pembeli yang jujur, jadilah pembeli yang transparan. Begitupun kepada para penjual, usahakanlah dalam jual beli itu ya diiktikadkan untuk memang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhilah penipuan-penipuan, jauhilah upaya untuk menipu, yaitu dalam jual belinya hanya karena ingin mencari untung yang besar, ya, dengan melakukan kebohongan-kebohongan, dengan melakukan menyembunyikan kejelekan daripada barangnya dan seterusnya, karena ini akan menghilangkan keberkahan. Berapa banyak pedagang mendapatkan untung yang besar, ya, karena usahanya itu dengan menyembunyikan cacat dari barangnya, atau dia berdusta dalam kualitas barangnya, atau dia berdusta dalam harganya, sehingga dia mendapatkan untung yang besar, tetapi tidak ada keberkahan di dalam jual beli tersebut. Alhamdulillah, sayang sekali, ya, karena banyak orang memang hanya mengincar yaitu keuntungan dengan harga yang besar, ya, karena banyak di antara kita nih para pedagang hanya mengincar, hanya mencari yaitu keuntungan yang besar, tetapi tidak berusaha untuk mencari keberkahan di dalam jual beli. Ya, maka kita sebagai seorang muslim, ya, carilah pahala, carilah keberkahan dalam usaha kita, yaitu jual beli. Dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahwa pernah dilaporkan kepada Rasulullah SAW tentang seorang laki-laki yang melakukan tipu daya dalam jual beli. Maka Rasul SAW bersabda, "Idza bay'ata fakul la khilaba." Ya, idza apabila bay'ata, engkau menjual sesuatu, idza apabila bay'ata, engkau menjual yaitu sesuatu, fakul, ya, maka hendaklah ya engkau mengatakan la khilabah, tidak akan ada tipu daya. Ya, hadis di dalam riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Ya, karena memang dalam transaksi jual beli tidak boleh ada tipu daya. Ya, meskipun banyak orang-orang yang melakukan tipu daya tersebut. Ya, sedangkan bagi kita sebagai seorang muslim, karena yang kita cari ada keberkahan, bukan sekedar keuntungan, maka jangan sampai ada tipu daya
di antara kita, ya dengan pembeli. Begitu juga dari Uqbah bin Amir, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al muslimu akhul muslim, la yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lahu. Jadi dalam riwayat ya, Imam Ahmad, Ibnu Majah, Hakim dan yang lain-lainnya, dari Uqbah bin Amir, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia bersabda, al muslim akhul muslim, ya seorang muslim itu adalah saudaranya bagi muslim yang lain. Jadi sesama muslim itu saling bersaudara. La yahilu, tidak halal li muslim, bagi seorang muslim itu tidak halal bagi seorang muslim itu ba'a, menjual, min akhihi, dari saudaranya, min akhihi, tidak halal bagi seorang muslim yaitu menjual dari saudaranya, bai'an, suatu barang dagangan, suatu barang jualan, fihi, yang ada di dalamnya aibun, ada cacatnya, ada kekurangannya, ya illa, melainkan bayyanahu lahu, melainkan dia harus menjelaskan cacat itu kepadanya. Jadi jelas muslim itu saudara kaum muslimin yang lain. Ya, sesama muslim itu ia adalah bersaudara. Nah, jika ada seorang muslim menjual ya barang dagangannya itu kepada muslim yang lain, ya dia tidak boleh menjualnya kalau di dalam barang dagangannya itu ada cacatnya. Ya, kalau benda barangkali penyok misalnya, atau kalau makanan, ya karena jumlah makanan misalnya ini kan solosin 12, tetapi ya di antara makanan itu sudah ada yang rusak misalnya, ya lalu kemudian dia sembunyikan, ditaruh atau letakkan di dalamnya. Nah, jadi tidak boleh, kecuali ya dia itu bayyanahu lahu, menjelaskan ia akan cacat, ia akan kekurangan dari barang yang dijualnya itu. Harus terus terang. Ya, tidak boleh dia menyembunyikan cacat, dia tidak boleh menyembunyikan, merahasiakan kekurangan pada barangnya itu. Begitu juga di dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, man ghasyana falaysa minna wal makru wal khida finnar. Jadi barang siapa yang berbuat curang terhadap kami, ya berbuat licik kepada kami, ya diantaranya dalam masalah jual beli misalnya, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya, ya tempatnya itu di dalam neraka. Jadi orang kalau suka memperdaya orang lain, memperdaya misalnya pembeli, ya kemudian barang-barang dagangannya, ya yang yang diiklankan misalnya, ya tapi niatnya memang membuat makar, membuat tipu daya, hanya mencari untung. Nah, maka orang-orang seperti ini tempatnya aliyadzubillah di dalam neraka. Apalagi zaman sekarang, zaman online, ya begitu juga ada di medsos, di Instagram, di Facebook, banyak orang menawarkan barang-barang dagangan yang kita ini disuguhkan dengan benda-benda yang bagus. Tetapi begitu kita sudah klik, ya harga barang kita sudah bayar, nanti begitu sampai tidak sesuai dengan keinginan kita, apakah bentuknya kekecilan atau apalagi yang lain. Maka orang-orang yang suka memperdaya, orang-orang yang hanya mencari untung itu saja, jelas nanti di dalam neraka. Berhati-hatilah dalam masalah transaksi jual beli. Apalagi memang ada orang yang memang hendak tujuan menipu. Dia menjual barang misalnya, ya, dan sistemnya pun harus bayar dulu, harus transfer dulu. Dan ketika orang yang ingin membeli karena barang dia tertarik dengan barang tersebut, lalu dia membayar dengan transfer uang, tetapi kemudian orang yang menjual itu menghilang, ya dia akan memblokir nomor orang yang membelinya. Nah seperti itu. Maka orang-orang yang begini jelas di dalam neraka. Bagi orang-orang yang barangkali mencari keuntungan, mencari banyaknya uang dengan cara-cara yang tidak halal seperti ini, berhati-hati. Karena Allah melalui Rasulnya telah mengancam, yaitu di dalam neraka, aliyadzubillah. Jadi harus kita ingat bahwa menyembunyikan cacat,
dan tipu daya dalam jual beli hukumnya adalah haram. Ya, tidak boleh kita menyembunyikan cacat dalam jual beli. Harus terus terang, ini barang ada kekurangannya, ada cacatnya, atau ini kualitas yang nomor sekian misalnya, KW sekian misalnya, harus jelaskan. Ya, tidak boleh kita bilang ini KW 1 padahal dia KW 3 misalnya. Kualitas yang jelek tapi dibilang yang bagus misalnya. Nah, perbuatan ini dapat menghilangkan berkah dalam jual beli. Pembeli berhak mengajukan syarat khiyar atau hak pilih. Pembeli ya, ia boleh mensyaratkan kepada penjual dengan mengucapkan tidak ada tipu daya atau kecurangan, atau kalimat yang semakna dengan itu. Jika ternyata terdapat cacat atau kecurangan, maka ia berhak mengembalikan barang tersebut. Wallahu a'lam. Nah, jadi ketika terjadi transaksi jual beli, ya maka pembeli boleh melakukan khiyar, hak pilih. Nah, nanti kalau seandainya barang yang saya bawa ternyata ada cacatnya, saya bolehkan untuk menukar kembali atau mengembalikan barang tersebut, ya. Atau kita katakan yang jelas tidak ada tipu daya, tidak ada kecurangan dalam jual beli kita. Nah, boleh mengatakan itu. Dan penjual ya harus menerima. Ya, jangan hanya mencari untung. Jadi kalau misalnya barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, tidak boleh. Seperti itu ya. Kemudian boleh mengembalikan barang yang dibeli apabila memang terdapat kecurangan, harga yang sangat merugikan pembeli bagi yang tidak mengetahui harga barang itu sebelumnya. Ya, karena kadang-kadang orang-orang awam, orang yang memang jarang pergi ke pasar, barangkali banyak yang tertipu. Apalagi lihat barangnya bagus, padahal ya barangnya itu barang biasa. Tapi karena dioplos barangkali atau dipermak lagi fisiknya, jadi kelihatan paling bagus. Padahal ini adalah barang yang jelek misalnya. Ya, maka ya kita kalau tidak sesuai, ternyata bilangnya ini adalah kualitas nomor 1, ternyata dia kualitas nomor 3, ya kita boleh mengembalikan barang tersebut. Nah, itu kaidah dalam hal jual beli. Ya, apalagi memang jelas di dalamnya itu ada unsur-unsur kebohongan, ya kedustaan dan merupakan tipu daya. Oleh itulah di dalam hadis yang lain, ya, juga Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah lewat di depan tumpukan makanan. Ya, jadi Nabi melewati para pedagang, dan Nabi lihat ada tumpukan makanan. Beliau lalu memasukkan tangan beliau ke dalam tumpukan tersebut. Beliau mendapati makanan yang sudah basah di dalamnya. Jadi ketika Nabi meraba-raba makanan itu, ternyata ada makanan yang sudah basah. Beliau lalu berkata, "Apa ini, hai penjual makanan?" Lalu orang itu menjawab, "Ya Rasulullah, makanan ini basah karena tersiram air hujan." Ya, dia mengatakan jujur bahwa makanan ini sudah terkena air hujan sehingga basah. Rasul kemudian berkata, "Afala ja'altahu fawqa ta'am kayrahun nas man ghasyana falaisa minni." Mengapa engkau tidak meletakkan makanan ini yang basah ini di atas makanan yang lain supaya orang-orang nanti dapat melihatnya? Kenapa ditaruh di tengah-tengah sehingga orang nggak melihat? Kenapa tidak taruh di atas? Oleh itulah barang siapa yang berbuat curang, maka ia bukan dari golonganku. Nah, bayangkan tuh, mencampur makanan yang bagus dengan makanan yang sudah jelek, lalu meletakkannya itu disembunyikan supaya orang tidak melihat, ya maka ya orang ini berarti sudah melakukan yaitu kecurangan. Dan orang yang berbuat curang itu bukan umat Nabi. Sekarang banyak misalnya orang jual buah-buahan yang bagus-bagus, tapi begitu ditimbang, ya penjual itu ngambil sebahagian yang sudah jelek, dia menukar dengan yang bagusnya tadi, campur dengan yang jelek misalnya. Ya, atau juga banyak orang sekarang ya dilarang itu mengoplos. Apakah itu minyak, apakah itu beras, ya barang-barang apapun. Sekarang orang banyak mengoplos. Dan ini termasuk yang dilarang karena ini merupakan penipuan. Ini merupakan bentuk kecurangan. Misalnya beras yang harga 9.000 misalnya dioplos dengan beras yang harganya 15.000. Lalu kemudian setelah dioplos dijadikan satu,
dijualah yang harga 15.000. Nah, seperti itu. Ya, mengambil keuntungan dari mengoplos yaitu barang-barang. Nah, ini juga merupakan bentuk penipuan, merupakan bentuk kecurangan. Maka Nabi mengatakan, man ghasyana falaysa minni, barang siapa yang menipu kami, barang siapa yang berbuat curang ya kepada kami, dia bukan termasuk daripada golongan dulu. Begitu juga dari masih dari Abu Hurairah, ya, bahwa Rasul bersabda, man hamala alaina silah falaysa minna wa man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang mengangkat senjata, barang siapa yang menodongkan senjata kepada kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Ya, hati-hati juga membawa senjata, pisau, golok, celurit atau apa, lalu mengacung-ngacungkan ke wajah salah seorang di antara kaum muslimin, maka orang ini bukan termasuk umat Nabi. Nah, ini kita ambil waman ghasyana, dan barang siapa yang melakukan kecurangan, barang siapa yang menipu kami, falaisa minna, maka dia bukan termasuk golongan kami. Ya, jadi menyembunyikan aib atau cacat dan penipuan dalam jual beli hukumnya adalah haram, walau bagaimanapun bentuk dan caranya. Jadilah pedagang-pedagang yang jujur agar diberkahi. Kita juga jadi pembeli misalnya juga harus jujur. Ya, jangan karena kita mencari orang yang menjual dengan harga yang murah misalnya, kita sampai berbohong. Di sana harga sekian, kok di sini mahal banget. Jangan begitu. Kalau kita suka kita beli, kalau enggak ya sudah gitu. Karena banyak juga pembeli-pembeli yang berdusta juga banyak. Ya. Atau kita mencicipi ya buah misalnya, ya buah rambutan misalnya. Kita mengatakan asam padahal itu manis. Itu berdusta juga. Ia di dalam jual beli. Nah, itu pembelinya yang suka berdusta. Tetapi kebanyakan yang suka berbuat dosa, yang suka berbuat curang itu adalah penjualnya. Hati-hati. Ya, apalagi Nabi pernah mengatakan, ya at-tujar humul fujar. Para pedagang itu biasanya mereka yang suka berbuat fajir, yang suka berbuat curang atau berbuat dosa. Hati-hati menjadi penjual. Memang enak berjual beli itu. Emang enak jadi penjual. Ya, karena akan mendapatkan keuntungan. Ya, jual beli adalah usaha yang dihalalkan dalam agama. Bahkan bisa diberkahi. Mendapatkan keuntungan harta dan juga mendapatkan keuntungan pahala. Tetapi jikalau dikerjakan, jikalau dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, dengan berbuat curang, dengan melakukan penipuan-penipuan, dengan melakukan kebohongan-kebohongan, maka akan menghilangkan keberkahan. Boleh jadi keberuntungan dia dapat di dunia, tapi keberkahan tidak ada. Maka berapa banyak orang-orang yang mendapatkan keuntungan besar dalam jual beli, tapi cepat habis, tidak terasa. Berapa banyak orang-orang yang hartanya melimpah dari hasil jual beli dengan kecurangan itu, tapi karena tidak ada keberkahan, harta itu juga akan dengan cepat lenyap tanpa bekas. Itu karena apa? Tidak ada keberkahan di dalam jual beli. Maka sebab itu, wahai saudara-saudaraku, Islam membolehkan kita melakukan transaksi jual beli. Bahkan kita berusaha sebagai penjual itu juga dibolehkan. Bahkan ini termasuk usaha yang dihalalkan. Menjual itu adalah barang yang memang atau usaha termasuk yang dihalalkan. Tetapi ingat, aturan main dalam agama dalam masalah jual beli jelas. Kita harus menjual barang yang halal dan juga dengan cara yang halal. Nah, cara yang halal adalah atau barang yang halal yang kita jual adalah benar barang-barang yang halal. Tidak boleh ada yang haram di dalamnya. Nah, begitu juga cara yang halal adalah jangan menipu, jangan berbuat curang, jangan mudah bersumpah di dalam jual beli. Begitu juga jangan menyembunyikan cacat ataupun kekurangan pada barang yang kita hendak jual. Kita harus transparan dalam masalah jual beli dan seterusnya. Jadi agama sudah mengatur bagaimana kita melakukan transaksi jual beli, atau kita bagaimana menjadi seorang pedagang yang mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini
bisa memberikan faedah kepada kita bahwa ya jual beli jikalau dilakukan dengan ada unsur kedustaan, ada kebohongan, ada perbuatan curang, menyembunyikan aib atau cacat pada barang tersebut, ya, atau berusaha menipu, ya, atau juga gampang bersumpah, ya, dalam jual beli, maka akan menghilangkan keberkahan dan akan menjadikan pelakunya itu jatuh ke dalam perbuatan dosa besar. Alhamdulillah. Maka jauhilah jual beli yang tidak diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan berfaedah dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم